Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan 3 komoditas pertanian, yaitu padi, jagung, dan garam. Video ini digunakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah APNP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 23211000129 dari Agribisnis kelas C. Untuk komoditas yang pertama yaitu padi. Permasalahan yang terjadi pada komoditas ini adalah perkembangan penanaman padi dari tahun ke tahun mengalami penurunan luas panen padi dengan kecenderungan penurunan luas panen yang berakibat penurunan hasil padi di setiap tahunnya, mengakibatkan ketersediaan beras akan menurun pula. Selanjutnya, Kabupaten Indramayu mengalami konversi lahan sawah beririgasi ke non pertanian sebesar 0,12% per tahun dari total lahan sawah sebesar 100.000 hektar dan cenderung meningkat setiap tahunnya karena sejalan dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan lahan serta perkembangan perekonomian suatu wilayah. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Indramayu. Untuk kebijakan diterapkan di Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu mendukung kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang diantaranya yaitu pemberian benih, pupuk dan kompos, pemberian sarana produksi pertanian dan alat pertanian, juga kegiatan penyuluhan. Kemudian untuk solusi dari permasalahan yang ada yaitu pemerintah daerah Kabupaten Indramayu perlu bertindak sebagai regulator, motivator, dan fasilitator dalam upaya mengembangkan agribisnis padi dalam pembangunan pertanian agar mewujudkan swasembada beras berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan komoditas padi di luar negeri, khususnya negara Vietnam sebagai salah satu lumbung padi Asia. Di Vietnam sendiri, perkembangan menanam padi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terjadi karena sistem irigasi yang dibangun dengan baik untuk mendukung produksi beras, sistem pengolahan dan penyimpanan yang baik, dan mekanisme dalam produksi beras. Lanjut ke komoditas kedua yaitu komoditas jagung. Permasalahan yang terjadi pada komoditas ini adalah tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang terbatas pada musim kemarau, merupakan kendala peningkatan produksi jagung. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Sumeneb, Madura. Untuk kebijakan yang diterapkan komoditas pertanian Sumeneb seperti jagung mengalami perkembangan seperti yang dikatakan Bupati Sumeneb. Program pengembangan jagung di Sumeneb dilakukan dengan berbagai kegiatan kemitraan dengan Prisma atau Promoting Rural Income through Support for Market in Agriculture Australia, fasilitas budidaya jagung, perluasan area tanam jagung, dan integrasi jagung di lahan perkebunan. Kemudian untuk solusi dari permasalahan yang ada yaitu meningkatkan kesuburan lahan dan pelestarian dengan masukan bahan organik. Jika dibandingkan dengan komoditas jagung di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, dengan komoditas jagung ekspor unggulan di negaranya, tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air di Amerika sendiri sangat tercukupi meskipun di tanah yang tandus, karena pengolahan tanah menggunakan teknologi yang canggih dan ketersediaan air yang didukung oleh pemerintah. Untuk komoditas yang terakhir yaitu komoditas garam. Permasalahan yang terjadi pada komoditas ini adalah produksi garam rakyat Indonesia dari segi teknologi produksi, di mana sampai saat ini mayoritas petani garam di Indonesia masih bertahan dengan cara konvensional garam. Rakyat yang dihasilkan oleh petani garam Indonesia memiliki kadar NaCl dengan nilai sebesar 93,1%, nilai maksimal sebesar 97,3%. Di sisi lain, SNI atau Standar Nasional Indonesia
menetapkan kadar minimum NaCl garam sebesar 97% sesuai Kodeks FAO. Akan spesifikasi garam farmasi harus memiliki kadar NaCl sebesar 99%. Tentunya dengan standar-standar tersebut, hasil produksi sangat sulit diterapkan di masyarakat. Untuk kebijakan yang diterapkan telah melakukan berbagai upaya melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas garam rakyat, diantaranya penerapan teknologi berupa geosentris membrane. Solusi dari permasalahan itu sendiri, penerapan produksi garam bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih dan cara lebih efisien supaya hasil produksi dalam kualitas garam yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan komoditas garam di luar negeri, khususnya Cina merupakan salah satu pengekspor garam terbesar di Asia. Di Cina sendiri, produksi garam didukung dengan teknologi yang canggih. Musim panen garam berlangsung panjang sebanyak 9 bulan dengan hasil produksi nasional setara 75 juta ton per tahun. Sedangkan di Indonesia umumnya mengalami masa panen 4 bulan dari bulan Juni hingga Agustus. Maka bisa diyakini produksi garam di Cina sangatlah tinggi, didukung oleh teknologi yang ada di Cina. Sekian presentasi untuk memenuhi tugas UTS yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.